Itu. Saya melihat potensi-potensi di sekitaran pekerjaan saya itu ada pisang, ada sampah, ada macam-macam. Hati saya itu tergerak waktu itu, tergerak untuk menghasilkan uang. Di situ nyenanya. Iya. Potensi ini termasuk potensi alam toh. Potensi alam ini berawal dari terminal dulu. Potensi-potensi itu sebenarnya alam itu memberi peluang terhadap kita. Cuman kita bisa membaca dan peka apa tidak. Per lembarnya itu kan lumayan lah, ada yang 350, ada yang 400, ada yang 500. Kalau misal pas lagi mahal-mahalnya bisa sampai angka 700, 750. Coba hanya ini satu lembar ini. Iya. Segini ya Pak Agus. Segini. Yang panjang. Kalau yang pendek ini per kiloan. Yang panjang itu satu lembarnya ini sak pocongan ini saya ikat ini isinya 100. Itu dari angka 350 bisa berkisar sampai 700. Tergantung naik turunnya harga. Pernah sampai 700 bener? Ya, kemarin saya jual yang terakhir 700 itu jual 2000 lembar. 2000. Sebulan kalau kita fokus nyari berdua dengan istri bisa 2500 lembar. Hampir 3000. Nah, ini hampir 3000. Kayak gini pun jadi duit sama Pak Agus nih. Ini apa saja, ini apa Pak Agus dijelasin. Terus asalnya dari mana? Kalau ini pelepah pisang. Pelepah pisang yang kira-kira sudah hampir menguning atau yang daunnya menua, kita ambil, kita potong sekitar panjangnya segini, terus nanti dibelah jadi dua, terus dipotongi. Jadi dia pulang nganter pisang, balik lagi ngelopotin pisang. Ngelopokin gitu, Bro. Itu berdua dengan anaknya. 1 bulan kadang jualnya itu sekitar 12.000 atau sampai 10.000. Berdua itu sama anaknya? Iya. Berkisaran antara 10 sampai 12.000 per bulan. Iya. Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat tani, pada siang sore hari ini saya lagi di tengah-tengah belantara. Apa ini Pak Agus? Benda apa ini? kayak pocong-pocongan gitu ngikatnya sahabat tani. Nanti biar kita cerita banyak tentang ini. Sebelumnya kita kenalan dulu sama narasumber kita hari ini nih. Ini sahabat saya di Kecamatan Alian ya Pak Agus ya. Iya. Petugas beliau adalah pegawai di kecamatan sama dengan saya di Kecamatan Alian. Bisa kenalan dulu ke sahabat tani Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani. Perkenalkan, saya Pak Agus Siswanto. Rumah saya Kabuaran Perembun. Kabuaran Perembun masuknya. Tugas di Kecamatan Alian selaku staf sosial. Berarti sosialnya banyak ini Pak Agus ya? Iya, betul. Sosialnya banyak. Pak Agus ini emang bener-bener, beliau ini adalah sosok yang tekun, ulet, dan pantang menyerah kalau saya lihat. Nah, kenapa menjadi narasumber panggung penyuluhan Pak Agus? Karena saya tertarik. Pak Agus ini bisa mengubah sampah menjadi berkah. Ini sampah kan ya ini, teman-teman lihat sendiri nih. Sampah. Mengubah sampah, limbah pertanian menjadi cuan, menjadi duit. Caranya gimana? Kita cerita tentang itu sahabat tani. Boleh ya Pak Agus? Boleh, siap. Menularkan ilmu. Siap. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, siap. Nanti kalau ada yang niru terus Pak Agus pasarnya jadi kurang gimana? Tidak masalah, karena kayak gini. Gimana? Semakin banyak orang tergerak untuk ikut, untuk belajar, walaupun hanya sekelumit ilmu ya itu sih sebenarnya mudah, tidak sesulit apa yang ada di benak kita. Sebenarnya kalau misal untuk mencari gedebok ini itu mudah sekali. Satu. Ini nanti kan berarti mudah, terus jangan ngasih tahu, walaupun mudah kan banyak yang belum tahu. Iya sih. Terus nanti pada tahu, terus saingannya banyak gimana? Oh, kalau saingan semakin banyak saingan saya malah semakin suka karena kayak nggak apa-apa ya. Artinya saya pastikan jenengan ikhlas dulu berbagi ilmu gitu. Ikhlas sekali. Ikhlas sekali karena apa? Ilmu ditularkan untuk orang lain mempraktekkan atau menduplikasi. Itu kan saya dapat pahala. Iya, dapat pahalanya aja nggak apa-apa. Nggak dapat duitnya. Ya, pahala itu lebih baik dari duit ya. Lebih baik karena kayaknya semakin banyak orang terinspiratif, walaupun
hanya sebuah pohon pisang dan pelepahnya itu menghasilkan cuan. Tapi dengan praktek-praktek. Artinya terbuka ini ya. Ya, Saya terbuka, korek ilmunya ya. Oke, saya korek. Nanti jangan saya disalahkan gara-gara Mas Nur Hadi terus akeh sainganku ngeliat gedebok malah pada tarung di kebun gedebok orang, itu enggak ya? Oh, enggak, insya Allah ya? enggak ada. Ya oke, sahabat Tani. Kita lanjut. Sebelumnya ini perkenalkan ya, ini Pak Agus Siswanto. Beliau ini emang ulet. Tapi saya tanya dulu Pak Agus, kenapa loh Pak Agus ini basicnya jane nopo? Ini kerja sebagai staf kesos di Kecamatan Alian ya. Harusnya kan jadi pegawai yang notabene-nya kan pegawai biasanya kan kalau di desa-desa itu apanya derajat sosialnya lebih tinggi ya Pak daripada orang-orang. Tapi beliau masih ngarit, masih ngakali gedebok. Jadi Pak Agus ini siapa? Terus dulunya apa kok bisa sampai terjerumus kayak gini Pak Agus? Gini, cerita ke belakang ya teman-teman sahabat tani. Dulu saya awal sebelum jadi ASN, cerita ke belakang. Awal saya masuk tahun 2021 itu di Dinas Pendapatan Daerah, Mas Lur. Terus, langsung PNS bukan? Bukan, saya sebagai tenaga honorer. Honorer tahun daerah gitu 2001. 2001. Di Dinas Pendapatan Daerah itu saya bekerja selaku petugas kebersihan. Basicnya petugas kebersihan. Petugas kebersihan, saya basic saya ditaruh di Terminal Perembun pertama kali tahun 2001 sampai 2003. Terminal Perembun. Nah, setelah itu saya dioper ke Terminal Kebumen tipe A. Terminal Kebumen sana sampai 2008. Itu sebagai kebersihan juga atau? Sama, sebagai kebersihan, terus merangkap tugas saya selaku pemungut retribusi juga. Nah, melihat itu udah ASN belum waktu itu? Belum, masih tenaga honorer. Terus 2008 saya dioper lagi ke Kudainangun. Nah, jadi apa itu? Masih sama, petugas kebersihan ngerangkep pemungut retribusi di pasar Kudainangun. Di pasar Kudainangun, di terminal di depan itu. Iya, itu. Saya melihat potensi di sekitaran pekerjaan saya itu. Di Perembun juga potensinya ada bengkoang, ada gedebok, ada limbah lainnya juga. Di Kebumen juga begitu, ada pisang, ada sampah, ada macam-macam. Hati saya itu tergerak waktu itu, tergerak untuk menghasilkan uang dari potensi alam itu. Tapi alhamdulillah saya banyak dulu tahun 2004 sampai 2008 setiap bulannya itu bercuan dalam artian ngelompok Enggak, jadi petugas kebersihan kan yang dicuanin apa Pak Agus? Kalau orang secara umum kan nyapu toh, satu kan, itu paling orang nyapu toh. Tapi saya di samping nyapu itu punya potensi. Apa itu? Bisa dikasih tahu nggak sahabat? Potensi saya kan di yang sekarang gedung Koramil itu, Kodim itu kan sekarang samping Kebumen, samping Terminal Kebumen. Dulu sepanjang itu kan kebun gedebok semua. Oh, itu hutan gedebok dulu, hutan pisang ya. Hutan pisang. Nah, di situ bisa diambil pisang-pisangnya itu waktu itu. Terus nanti setelah kita nyapu, muter, ngelumpuk sampah ke belakang, di belakang kita milah sampah yang dibuat cuan, ada kardus, plastik, apapun itu pisah-pisah. Nanti tak masukin ke gudang di terminal tuh kan banyak toh. Ada beberapa los-los yang kosong-kosong. Nah, itu buat gudang-gudang buat saya. Ini sampah plastik, ini sampah sama gitu ya. Di ini. Nanti setelah kira-kira satu mobil Pak pulang. Itu kayak dulu. Pekerjaan saya sampai siang itu, dari pagi sampai siang. Dan nggak ada yang marahin ya, wong itu sampah ya. Dibawa pulang ya terserah gitu ya. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau malah. Tapi Pak Agus mau. Kalau saya mau, insya Allah, karena saya kayak tergerak, termotivasi. Prinsip saya ini, apa yang kita lihat bisa bercuan, kita manfaatkan. Itu ngelihat ada sampah dipilah, nanti udah banyak dibawa pulang jadi duit. Uang, kalau satu truk bisa 4 jutaan lah. Sampah 4 juta Pak? Iya. Ada besi, ada plastik, ada itu kardus. Ngumpulin berapa lama itu Pak biasanya? Ya Pak? Paling 1 bulan. Masa? Iya, 1 bulan, 1,5 gitu. Coba bayangkan, waktu itu kan sampah luar biasa. Bener, belum banyak orang yang itu tahun 2004 sampai 2008-an.
Jadi nyapunya ikhlas banget ya. Ya. Mau dapat duit gitu ya? Enggak, awal-awal sih kita belum tergerak, tapi setelah melihat potensi, nanti saya berangkat dari rumah ke sana. Gajian saya, ini cerita bocor ya? Iya, gajinya berapa waktu itu? 225. 225.000. Iya. Ya nggak cukup dong, buat ongkos bensin dari aja. Dari potensi ketidakcukupan itu bisa saya implementasikan. Gimana sih caranya mencari uang setelah saya bekerja? Itu kan kayak gitu dulu. Tapi alhamdulillah dengan perjalanan waktu bisa melihat itu potensi-potensi. Temen juga memberi peluang, Pak Agus, sampai yang plastik ini masuk ke saya aja. Nah itu, makanya semangatnya tambah. Sebulan bisa 4 juta, padahal gajinya 250.000. 25.000. Saat itu rongsok itu luar biasa harganya. Kan kadang-kadang ada 10. Berarti berapa kali lipatnya ya dari gajinya ya, hitung-hitungannya ya? 100. Makanya bertahan lebih. Makanya bertahan di situ nyenanya. Iya. Potensi ini termasuk potensi alam toh. Potensi alam ini berawal dari terminal dulu. Di terminal di banyak pohon pisang mulai ini belum. Pas kapan? Mulai ini paling sekitar setahun. Jadi ke Depok sana saya dulu hanya tak ambil pisang itu. Diambil pisangnya. Buat keripik pisang itu. Jenengan nggak ini keripik juga? Temen, bawa pisangnya ke sana itu. Di Sitototo Kalikubu. Potensi-potensi itu sebenarnya alam itu memberi peluang terhadap kita. Cuman kita bisa membaca dan peka apa tidak. Berpikir nggak terhadap peluang nikmat Allah itu ya. Contoh soal, iya. Contoh soal nih ya. Iya. Yang mudah di sekitaran kita itu. Ya ini contohnya ke Depok. Apa yang dilihat mata itu cuan Iya, gitu. Jadi ya, kita melihat cuan. Ada misalnya contoh soal. Kita misalnya punya lahan ya, lahan misalnya tanah 50 bin. Kalau tidak menanam pisang. Suket. Rumput. Jadi itu cuan juga. Kan banyak sekali potensi, tergantung diri kita masing-masing. Makanya rumput di belakang rumah Pak Agus itu subur, malah dipupuk ya katanya ya? Iya, dipupuk. Ternyata di situ ada kambing juga. Sesibuk-sibuknya Pak Agus ini ya, ASN, PNS di Kecamatan Alian masih melihara kambing berapa Pak? Per hari ini? Hari ini kalau nggak 11-12 tuh. Nganti kelalen jumlahnya toh, sampai lupa jumlahnya. Karena satu orang lah cuman sama ibu melihara kambing 11 atau 12 coba. Ngarite kapan, kemudian punya usaha ini, belum lagi ini sahabat Tani. Ini banyak lagi. Dan ini Pak Agus ini energinya dari mana nih? Ini kan Gusti Allah. Saya nggak kepikir pembagian waktunya gitu loh Pak Agus. Kok bisa gitu loh? Ya. Kalau sekarang kan udah sibuk. Kalau dulu mungkin milah-milah sampah karena sekalian ngebersihin di terminal apa sekalian milah. Itu bagian dari pekerjaan itu gitu. Kan bisa gitu loh. Kalau untuk yang ke Depok ini dan ini kita bisa menyisihkan waktu circle bangun pagi. Kita bangun pagi circle-nya kayak gini. Bangun misalkan jam 4:04. Nah, ada waktu 15 menit buat ke belakang lah ya. Nanti wudhu terus ke musola. Habis musola pulang, habis selesai dikir-dikir selesai 5:30 kita langsung terjun ke lapangan, ke kebun nih nyari ini. Paling maksimal 1 jam. Sudah harus bawa pulang alat yang ini. Bahan ini. Terutama yang ini. Kalau yang ini kita bisa. Kalau yang ke Depok ini kita paling ada waktu kalau libur Jumat, Sabtu, Minggu. Itu ada 3 hari kita untuk nyari ini. Full dari pagi sampai jam 11 pulang istirahat sampai siang. Nanti habis jam 1 sampai jam 3 saya ngarit dulu. Setelah ngarit istirahat sebentar, sholat ngasar, terjun lagi sampai ngarep no maghrib. Nyari ke Depok. Ini peluang-peluang itu saya manfaatkan karena mubazir kalau nggak kita manfaatkan mubazir karena menarik itu tuh di sini ada potensi untuk per lembarnya itu kan lumayan lah, ada yang 350, ada yang 400, ada yang 500. Kalau misal pas lagi mahal-mahalnya bisa sampai angka 700,
750. Coba hanya ini satu lembar ini. Iya. Segini ya, Pak Agus? Segini. Yang panjang. Kalau yang pendek ini per kiloan. Yang panjang itu satu lembarnya ini sak pocongan ini, sak ikat ini isinya 100. 100. Itu dari angka 350 bisa berkisar sampai 700. Tergantung naik turunnya harga. Naik turunnya harga. Pernah sampai 700 ini? Ya, kemarin saya jual yang terakhir 700 itu jual 2000 lembar. 2000. Sebulan kalau kita fokus nyari berdua dengan istri bisa 2.500 lembar. Hampir 3.000. Nah, ini hampir 3.000. Sebulan. 3.000 kali 500 aja lah ya, nggak usah 500 sekarang udah 500. Berapa itu 3.000 kali 500? Pira regane? 1.500.000. Nah, itu tambahan tukin saya. Tunjangan kinerja di saat libur pagi hari sama sore itu hari. tukin libur, bukan tukin aktif. Bukan. Wah, gajinya bagus double-double ini. Ya, ini sahabatannya yang belum punya tukin terutama kayak saya kok nggak mau bergerak kayak action. Pak Agus gitu loh. Ya. Nah, ini kita cerita tentang gedebok saat ini guys. Nah, gedebok itu pohon pisang ya Pak Agus? Iya, pohon pisang. Oh, tapi sebelum masuk gedebok Pak Agus, ini saya penasaran. Itu ya usahanya Pak Agus, saking padatnya waktunya nyari gedebok, ngarit, masih sempet jual-jualan kayak gini. Ini apa aja coba dijelasin singkat aja Pak Agus. Kalau ini gula Jawa asli Pantai Ayah Karangduwur dari komunitas orang tua saya. Ini. Orang tua jenengan asli sana atau iya, orang mertua saya di sana. Asli Ayah. Oh, jadi punya keluarga di sana. Iya. Pengrajin gula. Pengrajin gula. Nah, ini kita ambil buat ngambil bawa ke sini. Iya. Ini tadi ada yang beli juga. Tak kirain orang nawarin, ternyata Pak Agus juga yang jualan. Teman-teman. Gula Jawa asli dari Pantai Ayah sana. Original. Ya. Original nih, nggak pakai pengawet-pengawet. Yang mau boleh beli sama Pak Agus nih. Nah, ini apa lagi nih? Ini dagangannya akeh banget nih. Ini ada propolis khusus untuk kesehatan. Oh, ini produk kesehatan. Ini khusus untuk jual itu juga iya, Pak Agus. Ini bisnis saya dari tahun 2021. Dari 2021. Online dan offline-nya. Propolis. Ini propolis untuk kesehatan. British ya, propolis yang dari Inggris, yang British dari propolis. Inggris. Bisa googling sendiri. Nggak usah ngobrolin terlalu banyak ini nanti. Terus nanti malah jualan propolis jadi. Ini apa lagi nih? Ini ada pasta gigi green tea ekstrak siwak. Ini multifungsi untuk apa? Untuk wajah bisa, untuk kutil, untuk apa? Untuk gatal. Gigi untuk warna-warna. Iya, macam-macam. Untuk misalnya ada panu, ada habis kena luka bakar. Pakai itu. Multifungsi kayak ini. Hampir sama ini multifungsinya. Cuman ini untuk dalam. Untuk dalam. Ini yang untuk luar. Untuk gigi juga. Untuk gigi, ya. Sehat. Produk-produk kesehatan lah ya. Ini apa lagi nih, Pak? Ini ada nih. Nah, ini produk pertanian ini. Produk pertanian. Ini produk pertanian ini. Apa ini isinya? Tapi ini kopi untuk khusus yang punya diabetes. Ini yang kopi ini dalamnya ya, Pak? Ini kandungan Ganoderma. Kopi tapi ada Ganodermanya. Ya. Ganoderma apa ini, Pak? Jamur kayak jamur apa itu? Tapi yang bermanfaat buat manusia gitu ya. Iya. Alhamdulillah saya setiap pagi dan sore minum ini, alhamdulillah ya jarang sakit lah. Dan kuat untuk bekerja itu tadi dengan padat itu ya. Dari kebun kita ngopi berdua sama istri. Ngopi ini ya. Iya ini. Nggak pakai. Kalau pengen yang nggak manis yang ini. Kalau yang manis yang ini. Oke, ini tapi memang produk jualan ini ya? Produk jualan. Produksinya orang gitu ya? Swanghor dari Malaysia. Termasuk propolis British tadi, termasuk green tea. Ya, ini adalah bagian dari menjualkan jenengan ya? Iya. Kalau ini menjualkan produk mertua. Pribumi. Pribumi. Produk pribumi. Oke. Kurang sibuk apa coba Pak Agus nih? Ini menghasilkan uang. Propolis Britishnya saya yakin ini juga penghasilannya banyak ini. Apalagi green tea, kopinya lagi. Tapi saya tidak akan bahas ini semua. Saya tertarik ke Pak Agus ini, paling menarik adalah ininya teman-teman. Kayak gini pun jadi duit sama Pak Agus nih. Ini apa saja, ini apa Pak Agus dijelasin. Terus asalnya dari mana? Kalau ini pelepah pisang. Pelepah pisang yang kira-kira sudah hampir menguning atau yang daunnya menua, kita ambil, kita potong sekitar panjangnya segini, terus nanti dibelah jadi dua, terus ini 1 meter lah paling ya.
Iya, kurang lebihnya 1 meter, 80 sampai 1 meter ya. Nah, 80 sampai 90. Ini pelepah pisangnya itu, tulang pisangnya. Iya. Kalau panjang itu jadi 2 gitu. Kalau panjang ya kok jadi 3. pokoknya segini ya. Iya. Bisa jadi 3 malah. Bisa jadi 3. Itu kan gede-gede, Pak. Iya. Nah, itu kalau gede dibelah jadi 2 terus nanti jadi 2 pati ini kayaknya diambil kecil. Kulitnya dan diambil arinya. Dibelah yang kena kulitnya dan kena dalemannya, dagingnya ini ya. Yang dalamnya ini biar tidak mudah patah. Oh, gitu. Nah, ya kan? Kalau sudah itu kan tidak mudah patah. Lentur gitu ya. Nah, ini untuk tali. Untuk tali, nantinya. buat tali, buat tas, buat kualitas ekspor kalau yang ini. Pelepah pisang jadi kualitas ekspor. Iya, kualitas ekspor sekarang. Sudah banyak kok di Magelang, Temanggung, Jogja, terus Jawa Timuran itu. Ini caranya gimana, Pak? Ini dari pelepahnya dulu ya? Iya, dari pelepahnya. Itu dulu. cuman ambil pelepah, berarti jenengan kalau pagi itu nyari pelepah pisang kan ya, tadi jam 6 tadi kan ya, sebelum berangkat kerja 1 jam. Nanti, nyarinya daun pisang yang sudah mengering, yang sudah menua, hampir menua itu kayak kuning-kuning itulah. Jadi di daerah sini nggak ada daun pisang sampai jadi kelaras gitu ke bawah ya? Jarang. Karena sudah dibersihin sama Pak Agus. Bagus, iya betul. Itu yang punya kebun boleh ya? Wah, seneng banget malah ya? Seneng banget. Karena kayak gini, kita kalau misal mau nyari sudah pamitan sebelum masuk ke situ. Ya. Jadi pamitan sama yang punya kebun. Oh, monggo silakan Pak Agus gitu. Selamanya gitu. Selamanya. Iya. Jadi izin sekali, nanti tiap pagi udah dikeliling aja sekampung ini gitu ya. Yang sudah diizinin. Tapi rata-rata yang pemiliknya seneng. Malah seneng ya. Satu, kebunnya tidak kotor. 2, anakan pisangnya itu kan dipangkasi kalau saya. Biar sampai merawatkan jenengan ya. Jadi merawatkan pisangnya, ngambil ininya. Nggak dibayar jenengan ngerawatin pisangnya orang. Saya malah nggak suka dibayar. Karena dapat duit dari ini, sahabat. Ini caranya berarti dipotong dari 3 atau jadi 2 dengan panjang ini terus dibelah ya. Belah jadi 2, 3 gitu ya. 2 atau 3 lah, nanti dileret dibelah lagi. Dibelah lagi. Jadi berapa? Segini. Satu batang itu? Batang itu kalau yang gede bisa jadi 10, kalau yang kecil paling 6. Paling 6 gini gitu ya. Nanti terus dijemur gitu, basah-basah gitu sampai kering. Tapi kalau misalnya ada hujan, lebih baik diangkat. Oh, diangkat. Karena biar nggak hitam, kan ada ini kan putih-putih. Ini berarti nggak kena hujan. Oh, kalau kena hujan hitam gitu. Dia menghitam. Oh, menghitam. Jadi kalau bisa jangan kena hujan. Kalau bisa. Kalau bisa jangan kena hujan. Biar bagus. Oke. Kalau ini dijemur berapa hari, Pak? Kalau panas full 3 hari udah kering. 3 hari udah kering, udah bisa diangkat ke rumah. Sudah diangkat. Ini 3 harian. Udah bisa langsung dibungkusin gini? Iya, langsung diikat-ikat. Ming syaratnya jemur 3 hari tok. Iya. Langsung bisa dijual. Iya, mudah kan? Susahnya di mana coba? Nggak ada yang susah kan? Itu, Pak. Udah. Nggak pakai sekolah ya, Pak? Nggak pakai sekolah. Kalau sekolah S1 mah 5 tahun. Ijazahnya begitu udah kerja nggak berguna, ya kan? Iya, mending kayak gini ya. Dengerin ini aja nih, udah aja. Simpel banget. Kayak gini dibagi-bagi kecil-kecil, dijemur 3 hari udah bisa dijual. Iya. Walaupun harganya nggak begitu. Ini berapa yang ini harganya, Pak? 1 kilo 1.500, bisa kalau agak mahal ya 2.000. 2.000 per kilo. Iya. 1.500 lah, ambil aja yang harga rendah. 1.500 nek sebeket ini berapa kilo, Pak? Mungkin ada 12. Lebih nih berat ya tadi ya. Ini ditimbang kayak gini berarti abot, Pak. Oh iya, berat. Ini mungkin ada 12 atau 13 kilo. Kalau ini paling 5. 5 kilo. Per kilo 1.500 kali 10 udah 15.000 ya. 18.000 segini. Kalau ini misal 13-14 kilo, 14 kilo apa 15 inilah yang ini. Duit, guys. Kita jangan melihat nominalnya yang kecil, tapi konsistensinya. Aja, kita lihat ya. Konsistensinya. Jadi runtutannya setiap hari itu kumpul. Kita nggak usah hari ini dapat cuan berapa, nggak usah. Yang penting kumpulin. Nanti kalau sudah banyak jual des. Lumayan kelihatan juga banyak ya. Nah, nyatanya saya punya teman kemarin, ibu-ibu itu hanya ngikutin saran saya ikutin aja boleh. Dia jangan nyari-nyari ini nanti udah kelihatan banyak. Saya dipanggil. Udah kering kayak gini dikumpul, diikat, disimpan, diikat, simpan. Dan Pak Agus punya gudangnya di sebelah sini. Tadi udah saya syuting, nanti ditampilkan ya. Itu ada gudangnya kamar sendiri yang harusnya dikontrakin jadi ruko. Beliau buat nyimpen kayak gini, Pak Agus ya? Iya.
itu menjadi ditampung di situ ya, nggak kerasa ya? Iya, nggak terasa. Pokoknya tiap hari, tiap pagi nyari, ada yang kering diikat kayak gini disimpan, diikat Iya, di sini kayak gini. Kayak nabung duit jadinya ya, nabung tapi dalam bentuk kayak gini. Tidak terasa. Tidak terasa, dapat cuan guys. Ini, Nah, ini saya nyari yang ini udah sekitar 6 kuintal. Nih, dapat 6 kuintal nih sih. posisi berapa bulan itu Pak? Berapa bulan ya? Karena mungkin kalau 1 bulan mungkin ya 5 bulan lah mungkin lah. Oh, mungkin 5 bulanan. Karena kita nggak terlalu fokus nyari yang ini. Iya. Kalau yang ini fokus ini. Nah itu dia. Yang ini apanya Pak? Kalau ini pohon pisangnya. Kalau misal ada pohon yang sudah tua, misal dibeli orang, gedeboknya. Gedeboknya. Ini kulit gedeboknya. Kulit gedeboknya nih, pohon pisangnya ya teman-teman. Nanti kita tampilin juga, udah kita praktek kemarin ya Pak Agus. Ya, cara membuat ini. Jadi dari pohon pisangnya orang apa pisang sendiri Pak? Ya ada yang punya tetangga, ada punya diri sendiri, ada punya Pak Lek, Bude, macam-macam lah. Yang butuh ditebangkan panggil Pak Agus. Ya, kalau misalnya Pak Agus itu udah tua, ya nanti tak tebangin. Nah, pisangnya kasihin ke orangnya. Orangnya duduk-duduk dapat pisang gitu ya. Pisang, ya. Pak Agus nggak dibayar. Enggak. Minta gedeboknya aja. Iya, betul. Minta pohon pisangnya kalau aja. Kalau misalkan tidak ada orang nyuruh nebang, kita nunggu orang bakul pisang. Penjual pisang. Bakul pisang itu kan nanti kan ada nebang-nebang. Nah, Mas, nebangnya didengklakkan saja biar nggak terlalu pendek. Nah, saya paling kayak gitu. Nanti dikabarin ya. Pak Agus di sana ada 5 pohon pisang. Ya. Oh, kerjasama sama penjual pisang. Iya. Kadang penjual pisang kan keliling ke desa-desa gitu ya. Iya. Beli sama yang punya. Iya. Terus tapi jangan dipotong di tengahnya. Jangan dipotong di tengah ya. Dipotongnya seberapa ini Pak? Kalau bisa masuk per lembaran kayak gitu. Minimal dari pangkal sampai itu ya 2 meter lebih lah. Jadi nanti misalkan pas dikelopot maksimal 2 meter. Oh, dibuat panjangnya 2 meter. 2 meter lebih. Kurang lebihnya kita berdiri gitu ya? Lebih sedikit ya? Segini inilah ya kurang lebihnya ya? Iya, segitu. Berarti satu pisang bisa 1 atau 2 Pak? Apanya? 2 potong atau 1 potong? Kalau tinggi sekitar 5 meter 2 potong. Tapi kalau misal tanggung hanya 3 meter ya paling 1,5 ya? Ya ini karena yang setengah juga laku ini ya? Yang kecil. Yang kecil ini juga laku ya? Iya, laku untuk masuk ini nanti. Masuk kiloan harganya? Buat tambang sama dengan ini kalau buat tambang ini kan di dalamnya 2. Nanti diputar-putar kan ini luare. Nah, kalau yang ini produksi buat membungkus tembakau, buat macam-macam yang ini. Oh, sana-sananya nanti. Iya, nanti terserah sananya. Kita nyediain bahan baku baku. Kalau untuk saat ini sudah mulai buka sih pabrikan ini, pabrikan Itu tembakau. kebanyakan untuk tembakau, untuk kalau yang panjang tembakau. Tapi ada juga yang diekspor untuk ke Jepang, untuk tambang kapal. Tambang kapal, iya. Pakai? Iya, selongan gede, warna coklat itu kan tambang ini. Pakai gedebok pisang ya? Pisang. Ternyata saya punya ponakan di kapal pesiar. Gitu, nah, itu yang saya pernah cerita di kapal pesiar. Batang tambangnya. Ternyata tambang kapal itu ada sing dari gedebok ya. Apa iya Mas? Iya banyak kok. Itu dari mana? Ya dari Indonesia gitu. Oh, berarti Indonesia itu potensinya luar biasa. Cuman kadang kita tidak punya link menujunya ke sana, ke pasarnya yang membutuhkan. Pasar yang membutuhkan. Kalau orang Indonesia sebenarnya cerdas sebenarnya, tapi kadang ya itu potensinya alam juga luar biasa. Ya? Ini yang biasanya pohon pisang menjadi masalah, hanya ditebang terus dibuang, apalagi kalau dibuang ke sungai nyumbatin saluran itu ya Pak ya. Iya, jangan itu ya, jangan kayak gitu ya. Kalau nanti mau lihat boleh lihat ke situ, ke kan sungai. Nanti sungai lihat nanti oh ya bener. Kalau misal sungai saya banjir bisa melebar, ya itu karena ada sarangan lewat atas sungai. Nah, otomatis kalau banjir gede hampir melewati, otomatis kan terganggu oleh sarang ini. Oh, kadang tidak bisa gedebok itu saya angkati gedebok. Tapi di Pak Agus itu kalau ada gedebok malah jadi uang ya. Ya. Seneng ya kalau di sungai itu ada gedebok diambil. Ya bersyukur. Di gelas kopi. Temen yang angkat saya yang beruang.
ini prosesnya dulu Pak Agus. Kalau tadi ini udah dijelaskan yang pelepahnya ya. Kalau yang gedeboknya itu dipotong sepanjang 2 meter kan ya? Ya, minimal ya itu minimal 2 meter lah. Minimal 2 meter. Kalau misalkan nggak sampai 2 meter ya 180 190 udah. Alatnya apa yang dibutuhkan? Alatnya yang dibutuhkan hanya 1 kemauan, 2 gorok dan arit. Itu ya cukup. Berarti jenengan kemana-mana cuma gorok dan arit aja gitu ya? Gitu. Kanan dan kiri gorok dan arit. Aritnya untuk apa? Goroknya untuk apa? Arit ya kadang untuk ini ya, mencelas daun-daunnya gitu ya? Yang ini terus bisa nanti ini yang ini diratain. Kan ada itu buat ngeratain kan bisa. Kan ada. Nek goroknya itu motong batang pisangnya yang gede. Batang gede-gede. Bawah dan atas biar rata gitu, Pak. Biar rata, biar kelihatan rapi. Itu kan biar kelihatan rapi potongannya gitu ya. Itu pakai gorok berarti tadi dulu-dulunya ya. Kalau misal kadang sudah ditebang ya nanti digorok lagi. Ngelobotnya gimana Pak Gun? Ngelobotnya ya mudah sih. Ya itu kemarin tuh praktek kan. Pakai tangan lah. Cari bagian batasan itu kulit pisang dengan kulit yang lainnya itu. Ya. Dan nanti kan ada apa namanya? Ada kayak serabut, nah itu ditarik aja set. Nah ini tangan kita masuk set, krek. Udah. Krokop kemarin. Udah lah ya. Kita prakteknya udah lancar banget. Dan ada petani Pak Nur juga praktek terus Pak siapa Pak Haji? Pak Nasi kemarin di Jumat Berkebun di Alien juga praktek. Kita juga lagi jemur tuh, buktiin sahabat tani di Muritan Garden BPP Alien. Udah ada 1 minggu berarti besok ya Pak? Kan hari Jumat. Iya, dilalap pas hujan terus ya. Pas hujan terus. Nanti kita lihat apa hasilnya yang di BPP itu. Paling tidak itu nanti ya. Itu prosesnya berapa hari? Kalau ada hujan atau nggak ada hujan ada ngaruh nggak Pak? Kalau tidak hujan itu 15 hari sudah kering total. Itu kan setelah dikelokopin, ditumpuk ya? Nggak ditumpuk deh. Dijejer-jejer. Dijemur di tanah setempat lah ya, di kebunnya situ. Udah dibiarkan tinggal pulang. Nanti kalau misalkan kepengin tambah kering ya disampirin kayak baju itu. Pokoknya baju di bambu-bambu gitu, disampirke. Setelah nek baru nebang kan nggak bisa Pak? Nggak bisa, makanya nanti setelah magel, setelah dijemur seminggu 2 minggu, 10 harian lah. Oh 10 harian kurang lebih, baru disampirke biar nggak kotor ya. Asal kita konsisten nyarinya itu, setiap nyari itu lama-lama menjadi bukit terus kayak gini. Lama-lama jadi kayak gini, ini banyak banget. Nah ini kan belum, ini paling berapa hari ini? Paling sekitar 15 hari lah. Segini? Iya, 15 atau 20 hari ini. Segini hari 15 hari? Sebulan sama yang di dalam itu. Mantap. Ya kita bisa melihat potensinya sih nggak. Kalau satu batang pisang Pak, satu batang pisang kan ada yang segini, ada yang rata-rata. Kalau yang gede itu, kalau kapok yang besar itu berkisaran antara 19 sampai 20. Pelepah. Pelepah. Pelepah yang itu sudah sesuai ukuran. Tapi kalau misalkan agak kecil, hanya gede saya ini pisangnya paling kecil. 15. Kalau kecil ya 10, 11, 9. Rata-rata 15-an lah ya. Ya kalau dipukul rata ya dipukul rata semua ya 13, 14 gitu. 13, 14. Ya. Satu batang pisang nih sahabat. Ya kalau misalkan itu artinya nggak dipakai ya Pak? Nggak, dibuang buat pupuk. Buat dicacah, ditaruh di pupuk pisangnya lagi. Lagi. Jadi kalau misalkan untuk lebih simpelnya lagi itu, kalau misalkan kepengen cepat, kita harus kayak multi level. Gimana itu? Ya, mau nggak? Kayak multi level, kita nyari temen kayak gitu. Gitu. Itu jadi semakin banyak orang berlomba-lomba mencari kan semakin banyak. Makanya saya nggak akan khawatir kalau banyak yang nyari. Makanya saya senang sekali kita membuat multi level. Biar Pak Gus punya saya di sana udah sekian, ya kita tinggal ngambil. Iya. Nanti dijual bersama gitu ya. Jual bersama. Karena yang beli itu siapa sih Pak? Kalau teman saya Mas Irul, kalau sekali ngambil paling tidak ke sini itu 7.000 lembar. Kalau 7.000 lembar kan, saya kan udah punya 3.000-an lah ya. Tinggal tambah 4.000. Ambil 2 orang lagi udah cukup. Oh, nanti ambil berangkat. Besok ngambil lagi kalau udah ada. Udah banyak belum Pak Gus? Baru 1.000. Ya, ternyata ambil sekalian. Nah, gitu. Jadi kadang 1.000 diambil, 500 kadang diambil. Kalau pas lewat atau kalau pas gitu lagi barangnya longko, jarang itu nyari. Wah, 200 tarik gitu. Jadi kayak gini, saya tak pikir, iya, kenapa ini potensi bagus kok disia-siain? Orang kok banyak yang nggak mau. Itu Mas Lur pisang.
Padahal cuman kayak gitu aja prosesnya itu tadi. Nggak ada inovatif. Itu tadi dipotongin, dikelokopin satu-satu terus dijejer gitu. Ntar udah 15 hari kurang lebihnya terus digantung-gantung. Iya. Nanti terus diapain lagi tuh prosesnya? kalau sudah magel pengeringan itu paling sekitar seminggu lagi udah kering kayak gini nih. Udah jadi ini. Udah kayak gini udah. Nanti Enggak disetrika apa-apa ini enggak, langsung 20 itu ditumpuk di belakang. Nanti langsung kan diiketin. Semalam 2 malam kan. Nah, ini memes lagi nih kan. Nah, oh, ini kalau habis dijemur dia masih kaku ya. nanti Rawan semalam, pecah 2 gitu malam ya. udah kayak gini. Memes. Iya nih ya. Jadi kayak Wulet. Wulet ini. Makanya ini potensi untuk tas, untuk tambang bagus banget. Itu cuman kayak gitu aja pengerjaannya. Iya, nggak ada yang perlu dijelasin lagi itu caranya, trik-triknya harus diapain, direndam apa gitu enggak? Enggak ada. Yang Yang penting minimal kalau sudah kering minimal 5 jari lah ini kan. Oh iya. Nah, ini 5 jari kan lah lebih. Nah, ini kayak gini. Lebarnya 5 jari. Panjangnya 2 meter. Itu syarat untuk menjadi apa kalau yang jadi cuan? Maksudnya menjadi hitungannya lebih mahal atau enggak? Enggak. Ya pokoknya kalau nggak masuk. Kalau itu sama ini misal, kalau kayak gini, ini bedanya ini lembaran gitu. Kalau ini bedanya lembaran, kalau yang pendek ini kan kiloan sama kayak gini. Iya, berarti kalau mau dihitung lembaran, ini satu lembar panjang. Lebarnya segini kurang lebih. Iya, seginilah kayak 4-5 jari, terus panjangnya 2 meter. Iya. Itu harganya sekitar? Ya, berkisaran antara 350 sampai untuk saat ini saya narik 400. Narik 400, ya, lumayan 400. Juga ya. Narik manapun mau Pak Gus. Misal sahabatan ini ada di daerah Kebumen, di daerah kecamatan mana itu punya. Syukur-syukur semakin banyak kan malah seneng saya. Semakin banyak itu semakin seneng. Nanti kalau ada yang minta nomornya Pak Agus bisa ya? Bisa, oke. Nanti kan dicantumin di. Iya, oke. Apa mau disebutin juga nggak apa-apa? Oh oke, ya boleh. Berapa coba? Silakan dicatat nih. Oke. Untuk nomor saya 085 866 170 195. Oke. Pak Agus, Kecamatan Alian. Agus Siswanto, Kecamatan Alian. Turisi tengeri di situ, bakul gedebok. Tapi bukan hanya bakul, beliau kalaupun ada orang tapi motongin dengerin podcast ini dan dijual ke luar nggak apa-apa ya. Nggak harus ngubungin Pak Agus. Nggak harus ngubungin karena saya. Kita niatnya podcast ini berbagi ilmu, inspirasi. Siapa tahu minimal kita dapat pahalanya Pak Agus ya. Betul, saya juga yang nanyain Pak Agus ikut nayangin, semoga aja kecipratan pahalanya. Amin, narasumber. Sing pahalanya sih narasumber ya, aku minta kontak dong. Dapat pahala, dapat uang nih Pak Agus nih. Apalagi kalau ada bermitra nih, teman-teman yang belum tahu pasar kan ya Pak Agus biasanya kan betul. Ya. Kan mudah tuh, udah selesai tuh podcastnya sebenarnya. Kalau cuman cari tahu caranya seperti apa, kayak gitu tok ya Pak Agus. Nggak hanya dijemur, nggak pakai sekolah, bahkan non sewu nggak pakai otak ya. Enggak. Ditaruh aja dulu nggak apa-apa, kita cuman ngerjain kayak gitu. Jadi kurang mudah apa coba mencari duit kayak gitu ya. Dan itu di sela-sela seorang pegawai negeri sipil beliau yang beliau itu lebih disiplin daripada saya sahabat tani. Datangnya itu lebih kasih, padahal udah negori gedebok di rumah. Dan bisa ngatur waktu, apalagi teman-teman mungkin yang waktunya luangnya lebih banyak. Itu harusnya bisa menghasilkan uang lebih besar. Karena Pak Agus rata-rata aja hanya pakai sela-sela jam kerja itu ya, sama di libur aja, rata-rata udah menghasilkan berapa tadi, 1,5 juta ya? Iya, 1,5 juta sahabatan coba. Itu di sela-sela, coba kalau yang punya waktu lebih ya. Kalau punya waktu lebih ya, wow, luar biasa. Harusnya lebih banyak ya. Teman saya itu, saya punya teman. Ada yang lebih sukses dari jenengan nggak itu? Ada, itu dia selaku pedagang pisang, dia beli pisang kepok, terus ke petani-petani. Iya, nah, gedeboknya sekalian diambil. Gedeboknya dipotongi, ditumpuk, dipotongi. Dan dia pulang nganter pisang, balik lagi ngelobotin pisang. Gedebok. Itu berdua dengan anaknya. 1 bulan kadang jualnya itu sekitar 12.000 atau sampai 10.000. Berdua itu sama anaknya? Iya. Berkisaran antara 10 sampai 12.000 per bulan. Iya. Coba bayangkan. 12.000 kali 500 aja lah ya. Iya, kayak gampang 400 lah. Berarti 4 juta. 12 kali 400 berapa Mas Pur? 450 misal di 450 weh.
Itu 1 bulan dapat segitu? Iya. 12.000, 10.000 mesti dapat. Iya. Itu Pasti. kalau fokus ya, fokus nyari tiap hari gitu ya. Iya, dia tiap hari. Berapa Mas Bor? Nah, 4.800.000 gajiannya. itu di samping keuntungan Jual pisang. jual pisang. Jual pisang tetap Gedebok kan juga limbah. banyak. Nah, limbah yang mau dibuang kita manfaatin dapat cuan. 4 Nggak usah mikir, wah 4.800.000 kecil aku ngeliat. Iya, itu kalau bagi orang-orang yang mudah Yang mencari punya. uang lah. Tapi kita sebagai mitra-mitra sahabat tani, petani di sekitaran Kecamatan Alian, khususnya Kabupaten Kebumen. Kalau saya sendiri, saya pribadi, karena saya hanya nyambi-nyambi, 1.500.000 ya gede banget, uang tukin saya. Gede Pak. Iya. Saya nggak dapat tukin malah Pak. Nah, ini Pak Numa nggak dapat tukin, saya masih mending ada tukin berarti. Pak Agus tuh dapat tukin dari PNS, dapat tukin dari Gedebok 1.500.000 teman-teman. Belum dari ini ya. Belum dari ini, propolis, ada apa nih, gula Jawa, macam-macam. Ini tukinnya perlu belajar banyak nih, makanya saya sowan ke sini nih Pak Agus ya. Itu ceritanya sahabat tani, saya bocorin lagi. Itu di sebelah sana ada motor Supra X. Itu belinya dari Gedebok. Bener Pak Agus? Iya betul. Ya saya bermitra dengan temen setahun inilah persis. Berarti saya awal nabung dari 250.000, 350.000, 450.000. Itu uang Gedeboknya disimpan-simpan gitu ya? Ya 900, 1 juta, 1 juta lebih, 1.500.000 gitu. Awal-awal saya merintis, saya jual pertama itu 250.000. Saya jual ini. Pertama jualan, Iya, dapat uang 250.000. Bermanfaat sekali akhiran di duit. Saya lagi nggak punya uang, tabung aja mah. Sedikit-sedikit menjadi bukit. Makanya kan kalau jual ini saya nanti istri yang nerima uang. Saya Disimpan sama istri. akan menerima. Sampai dapat motor itu beneran Pak? Iya, alhamdulillah. Anak kan Uang pengen kumpulan. ya, nambah-nambah lah. Termasuk tadi yang petaninya Pak Agus yang 4.500.000 itu dapat apa Pak? Kalau yang Artinya dia udah bisa mempunyai penghasilan lah ya. iya, Hitung- paling tidak kan kayak gitu. Hmm. Di samping kita melihat potensi aja lah, potensi alam yang ada. Tapi Potensi alhamdulillah memang benar. Yang namanya potensi alam itu sebenarnya luar biasa. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan situasi dan kondisi saat itu. Apa yang kira-kira sekiranya bisa menjadi cuan, ya kita manfaatin. Ya, contoh saya ngerongsok juga kan kelihatan toh di situ. Kalau orang lain mungkin malu lah. Kalau saya enggak lah. Saya apa sih malu? Yang dipiara malu. Selama nggak nyuri ya. Loh, sekarang kayak gini, Nyun Sewu. Ini bukan mencuri ya kita ya. Kita nggak mencuri. Malah membersihkan Kita kebun membersihkan orang. dikasih ridho oleh yang Daripada yang kelihatan gagah berdasi ternyata dia ngerampok uangnya rakyat gitu ya. Itu. Kalau saya Korupsi dan lain-lain. kalau saya kerja rata-rata memberi education. Memberi edukasi. Edukasi. Syukur dia mau menduplikasi. Kan kita memberi education. Dia menduplikasi. Kan bagus. Di edukasi Mau dia menerima, mempraktekkan. mempraktekkan. Iya. Pahalanya ngalir udah Ya, betul. Ya, betul. Makanya sahabat tani nggak usah malu. Semua itu ada potensinya masing-masing. Iya tuh. Apapun Tapi kan jadi. kalau orang biasa itu yang biasanya gengsinya agak tinggi gitu loh Pak Agus. Apalagi pegawai ya. Pak Agus kok ngoyo temen jadi pegawai udah kok masih nyari-nyari Gedebok pagi-pagi buta gitu. Oh, kayak gitu. Atau libur-libur mencelasi Gedebok, mencelasi papa pisang kayak gitu tuh. Itu ada nggak suara-suara Ya, kayak gitu? ada. Setiap lingkungan itu pasti ada yang mendukung, ada yang tidak. Kalau saya Itu triknya Pak Agus kalau ada, misal saya sendiri lah, aku ngesuk tak golet Gedebok lah ngene tangga-tanggane. Mentalnya nggak sekuat Pak Agus, itu triknya biar kuat gimana Pak Agus? kalau ada orang kayak gitu, tak jorke semati nih. Coba bingung nggak? Kalau yang ngomong kayak gitu dibiarin aja. Jorno semati nih. Didiemin aja Iya, berarti. diemin aja biar kita yang penting action. Yang penting actionnya aja. Misal mau punya keinginan apa, kita kesampaian gitu itu aja. Kita kan nyari uang buat keluarga, buat diri sendiri. Bukan utamanya, buat dia yang ribut bukan itu ya? Yang ribut. Nah, apa untungnya? Sekarang kayak gini, apa untungnya kita dengerin omongan yang negatif terus dimasukkan dalam hati? Yang rugi siapa? Ya kita. Diri sendiri lah.
sakit hati. Nah, sakit hati ujungnya. Makanya kita nggak boleh, kita husnudon saja katanya. Makanya kayak gini, Bismillah ya Allah, saya punya keinginan, misalnya contoh saya, nggak pamer ya. Misalkan saya kepingin sowan rumah panjenengan, ke rumah Allah, gitu kan, ke Mekah. Nah, kalau misalkan kita nggak action, bisa? Enggak. Actionnya apa? Satu, daftar. Pasti itu harus ada action, daftar. Iya, sekarang kalau ditanya, Mas, ada niat naik haji nggak? Ada, Pak. Niat tok. Tapi nggak daftar. Nggak daftar, nggak akan bisa. Paling tidak, daftar. actionnya itu daftar dulu. Daftar pakai uang 25.500.000 misalkan, toh. Kalau ada, kalau enggak minimal tabungan haji gitu ya. Tabungan haji dulu, kan lama kan bisa. Tapi asal ada niat, ada keniatan dulu, ada ekspektasi. Terus ada action. Actionnya ditambahi, nambah. Oh, aku punya keinginan nih, saya harus begini. Jadi energi itu datangnya dari dalam, bukan dari orang. Dari dalam, dari pengaruh diri sendiri. Itu apalagi kalau keinginannya mulia untuk beribadah. Nah, gitu itu ya. Lain. Untuk naik haji, Betul. pasti diridhoi ya. Jelas. Pasti dapat insya Allah ya. Insya Allah dapat. Karena kayak gini, begitu kita sharing dengan orang-orang positif, nanti ada solusi. Itu pasti. Saya ngalami sendiri. Jadi kalau ada suara-suara negatif dari luar itu abaikan saja. Abaikan saja. Cari yang kita dengarkan yang positif ya. Yang negatif nggak usah didengar. Usah. Karena juga saya nang alam dunia nyata, banyak yang nggak suka sama yang suka. Itu aja contohnya. Apa iya? Jelas. Kita hidup itu banyak yang suka daripada yang banyak yang nggak suka dengan satu konteks, dengan kondisi kita misalnya lagi enak, banyak orang yang nggak suka. Itu jelas. Ya iri, ya apa macam-macam. Saya sendiri di sekitar suka ngelihat orang nggak suka, seneng lihat orang nggak seneng. Iya. Jadi nggak. Kadang orang itu munafik. Artinya ketika ada suara-suara negatif saat kita mencari gedebok, memulung sampah, walaupun secara mungkin kedengarannya secara profesi di strata sosial umumnya pada saat kita di masyarakat itu seolah profesi yang rendah gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa selama itu halal gitu ya Pak. Saya nggak butuh penilaian dari orang lain. Kalau prinsip saya nggak butuh penilaian dari orang lain. Bener. Saya lah ya. Gua prinsip. Taunya nanti, Pak Agus pas jual bongkar gudang dapat 1 truk, duitnya merah-merah gitu. Itu baru mereka kepingin itu. Kepingin hanya omongan. Hanya omongan. Tidak dengan action. Tidak dengan action. Omongan. Makanya kayak gini. Kalau saya dengan istri kan sudah sepaket. Jadi nggak pernah dia biarkan saja angin berlalu. Makanya kayak orang-orang sekitaran saya itu ya jarang main ke rumah saya, tapi orang-orang jauh malah pada main. Pengen tahu ilmunya. Kayak gini, itu kan prinsip Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi kan kayak gitu. Kita kepengen berhasil, ya kita harus hijrah. Paham nggak? Betul. Sebuah keberhasilan kita harus hijrah, jangan di setempat. Makanya menyebarkan ilmu apapun saya pasti keluar. Pasti itu. Dengan saya jualan ini, saya keluar. Nih, ternyata asik juga ngobrol sama Pak Agus ini. Beliau bukan hanya seorang ASN yang biasa ternyata ya. Beliau ternyata punya latar belakang Pak Kiai juga nih Pak. Aku ngundangnya ngesok nang kantor Gus Agus. Pak Agus, matur nuwun Pak Agus, ini ilmu-ilmunya. Sebelum kita closing, barangkali Pak Agus punya ini pesan-pesan untuk sahabat tani sekalian, buat teman-teman petani pisang, bakul pisang, atau siapapun lah yang ada di dunia ini. Kalau yang ada di akhirat nggak mungkin ya kita kasih pesan, udah ke sana sih. Ada pesan apa yang menjadi kata kunci untuk ditularkan untuk memotivasi teman-teman sahabat tani sekalian, Pak? Oke, teman-teman sahabat tani, motivasi saya untuk teman-teman itu yang penting satu, konsisten dengan kegiatan apapun, walaupun misalnya sahabat tani punya kegiatan bercocok tanam atau berkebun, konsistensi itu yang harus rutinitas, jangan sampai kendor. Saya sendiri selaku ASN
Dan motivasi saya dengan istri saya itu mencari gedebok kayak gini tidak ada kata kendor. Kalau misalnya pas kendor kita saling memberi motivasi, istri dan saya. Kalau pas saya kendor, saya motivasi istri. Istri kendor, saya kendor dimotivasi istri. Kayak gitu. Jadi satu kunci keberhasilan di saya dagang gedebok ini, kalau mencari gedebok itu konsisten, hanya konsisten. Jadi rutinitas itu kita sempatkan terus, mengalir kayak air. Begitu kita nggak sempat, hari besok ditambah. Jadi kalau 1 jam kita hilang, besok nambah 1 jam. Jadi hampir sama. Kalau saya nyari kayak gini gedebok, dan ini hanya punya waktu pagi sore, dan hari libur tok sebagai tambahan tukin. Itu sahabat tani, sebelumnya dan sesudahnya saya mohon maaf apabila ada kata yang tidak mengenakan di hati panjenengan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, matur nuwun Pak Agus, luar biasa. Memang benar ya Pak Agus, orang yang konsisten itu akan mengalahkan orang yang bahkan hebat dan spektakuler sekalipun ya. Kita mungkin Pak Agus ada orang yang saking semangatnya sedino nggolet gedebok setrek gitu ya. Iya. Tapi habis itu nggak nggolet-nggolet meneh, kan itu bisa dikalahkan sama Pak Agus yang nyari hanya pagi dan sore. Tapi konsisten ya. Konsisten. Ini juga saya mohon doanya Pak Agus, supaya panggung penyuluhan ini, siniar kami ini, channel kita itu panggung penyuluhan bisa konsisten. Amin, karena saya yakin tadi pesan terakhirnya Pak Agus, untuk pekerjaan apapun termasuk untuk tayangan-tayangan panggung penyuluhan, kalau kami nggak konsisten tiap hari Jumat pagi tayang, ini tayangnya nanti Jumat subuh Pak. Iya. Jadi nanti kami nih tim panggung penyuluhan penyuluh pertanian Kebumen meniatkan kayak Pak Agus tadi, untuk memberikan sedekah ilmu di hari Jumat subuh hari Pak. Betul. Jadi setiap jam 5 pagi insya Allah sudah tayang, ini melangkah tahun kelima kita jalan Pak. Setiap Jumat pagi jam 5 pagi itu subuh tayangan baru panggung penyuluhan, termasuk besok kita tayangin, izin ya Pak ya. Oke, monggo. Mohon doanya untuk bisa konsisten itu Pak. Amin, jadi amin, niat semoga. kami memberikan sedekah Jumat, sedekah ilmu, supaya kami yang menyampaikan, saya yang nanya-nanya kayak gini dapat pahala, narasumbernya juga dapat pahala jauh lebih banyak daripada kami. Terima kasih Pak Agus. Matur nuwun, kita closing dulu. Petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri. Matur nuwun Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.